pergi ke pasar membeli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Dor! Betapa hati yang sangat gembira untuk menceritakan lewat suaraku yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Syakira dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu. Saya di sini untuk menyampaikan cerita yang berjudul Si Lancang Anak Durhaka. Pengarangnya atau penulisnya yaitu Maulana Gibran dan diterbitkan oleh Karya Gemilang Surabaya. Teman-teman mau tidak mendengar cerita ini? Oke, mari kita mulai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah si lancang dengan ibunya. Mereka hidup sebagai buruh petani yang sangat miskin. Dan si lancang pun berpikir untuk merantau ke negeri orang lain. Dan si lancang pun berpamit kepada guru ngajinya dan ibunya. Dan ke ibunya sambil berkata, Bu, si lancang mau berpamit, Bu, mau ke negeri orang lain untuk merantau. Dan ibunya berkata, hati-hati ya nak, ke negeri orang lain itu. Dan si lancang pun berjanji tidak akan meninggalkan ibunya di kampar sendirian. Bertahun-tahun lamanya, si lancang pun menjadi saudagar yang kaya raya, mempunyai 7 orang istri yang cantik-cantik, mempunyai berpuluhan kapal megah dan dagang yang mewah-mewah. Pada suatu hari, si lancang pergi ke kampar dan ibunya mendengar anaknya pergi ke kampar dan lalu bergegas-gegas pergi ke kampar itu. Dan tibalah di kampar si lancang itu, ibunya masuk di kapal megah itu dan nanya kepada pengawalnya, Nak, kamu kenal gak sama anak ibu? Kata ibunya. Dan kata pengawalnya, kamu siapa? Kamu siapa? Dan mendengar keributan, si lancang pun bergegas-gegas pergi keluar untuk menengoknya. Tiba di luar sana, si lancang pun melihat orang tua yang miskin dan sangat gembel. Dan si lancang pun berteriak, kamu siapa? Kamu siapa? Dan kata si lancang. Dan ibunya berkata, ini ibu nak yang sudah mengandungkan kamu selama 9 bulan. Dan si lancang pun itu tetap berbohong kepada 7 istrinya dan pengawalnya. Dan ibunya berpecah hati berkeping-keping. Dan ibunya pergi ke rumah dalam hati hancur. Ibunya ambil pusaka miliknya. Dan diambilnya pusaka yang bernama lesung. Diambilnya lesung, diputar-putarnya lesung itu. Dan diambilnya nyiru, dikibas-kibaskannya nyiru itu sambil berdoa, Ya Allah, beri hajarlah anak durhaka itu ya Allah. Dalam sekejap turunlah badai topan yang sangat dahsyat. Wush, wush. Harta perhiasan milik si lancang hancur dan bertebangan. Dan kapal mewah si lancang itu hancur berkeping-keping. Kata warga masyarakat, kain wol yang bertebangan itu dinamakan oleh negeri lipat kain. Dan gong yang terlipat
terlepas pada kapal si lancang itu dinamakan Danau Onggong. Dan bendera si lancang itu terlepas dinamakan oleh warga masyarakat, yaitu Danau si lancang. Oh iya teman-teman, pesan moral, kita tidak boleh durhaka kepada ibu, karena ucapan ibu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu sudah mengandungkan kita 9 bulan, kita tidak boleh membangkang kepada mereka. Yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti hati ibu kita dan tidak boleh menyakiti perasaan ibu kita. Hanya ini saya dapat menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.